warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuda Adi Santoso, SHMH, sebagai mediator yang telah dipilih Bapak-bapak sekalian. Selanjutnya, kepada Bapak-bapak saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Wayan Wahyu Aji Prasetyo, SHMH. Di sini saya sebagai pengacara penggugat, dan perkenalkan di sebelah saya sebagai klien saya atau penggugat, nama Bapak Prayoga Bagus Saputra. Demikian perkenalan dari kami. Baik, perkenalkan saya Muhammad Yahya Fatoni, SHMH, sebagai pengacara tergugat. Bersama klien saya, Ikomang Widya. Baiklah, langsung saja jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang bapak-bapak sekalian ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, 1. Saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Kedua, saya akan mencari kesepakatan awal dari kedua belah pihak. 3. Saya menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahapan negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak-bapak sekalian, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju, Pak. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Prayoga terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana, Bapak Ikomang? Ya, Pak, silakan. Setuju? Ya. Silakan Bapak Prayoga menyampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Begini Bapak, jadi Bapak Komang ini sepakat untuk melunasi utang piutangnya beserta bunga pada tanggal 1 Oktober 2020. Namun sampai pada saat jatuh tempo ini kepada tergugat, sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa Bapak dari Bapak Komang ini. Terima kasih. Baiklah, artinya Bapak kecewa atas kejadian ini? Sangat-sangat kecewa Bapak. Dan Bapak menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, begitu Bapak? Iya Bapak, benar. Karena hutang Bapak Komang itu terbilang cukup besar Bapak. Dan dalam surat perjanjian, Bapak Komang ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutangnya dan bunganya saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Prayoga, selanjutnya saya berikan kesempatan Bapak Ikomang untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Pak, mohon dipersilakan. Ya, sebelumnya maaf Pak Mediator, saya menggunakan masker karena badan saya tidak begitu fit ya. Jadi terus terang, Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Bapak Prayoga ini. Apakah tidak ada jalan lain
selain melakukan gugatan, sebenarnya kan masih ada banyak jalan alternatif, berunding misal. Dan saya pikir lebih dewasa mendapatkan jalan keluar yang baik daripada mencederai harga diri saya. Terima kasih. Bapak jangan berdalih, sudah 3 kali ya Pak. Kalau Bapak memang ada ikhtiar baik, harusnya Bapak memberikan respon baik juga. Bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Betul Bapak, dalam surat perjanjian hutang piutang ini Bapak Komang sanggup untuk melunasinya dalam tempo 3 bulan Bapak. Bapak harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak yang lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa ya kemauan dari diri masing-masing pihak. Kalau Bapak tetap seperti itu, maka tahap mediasi ini tidak akan bisa saya lanjutkan. Bagaimanapun, apakah mau dilanjutkan, mau apa tidak? Mau Pak. Ya, baiklah. Silakan Bapak Komang untuk melanjutkan penjelasannya. Jadi begini Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan klien saya. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bapak Prayoga dengan menggugat klien saya. Karena gugatan ini, nama baik klien saya tercoreng Pak. Oh, jadi usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik. Kemudian Bapak menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar Bapak? Ya Pak, sangat benar. Itu yang saya harapkan Pak. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bapak sekalian, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu 1. Bapak sekalian menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, Bapak menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Betul Pak? Begitu? Betul Pak? Betul. Selanjutnya, Bapak ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Prayoga menganggap Bapak Ikomang sebagai terhutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya dari Bapak Komang menganggap Bapak Prayoga sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari. Jadi begini Bapak, seperti yang sudah klien saya jelaskan, Bapak Komang harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Karena ini sudah lewat jatuh temponya Bapak. Demikian. Baik. Jadi Bapak menginginkan agar terhutang cepat melunasi hutangnya, benar Pak? Benar Bapak. Benar Pak? Baik. Mengenai penjelasan dari Bapak Prayoga, apakah Bapak Komang ada tanggapan? Iya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Bapak Prayoga karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dengan cara baik-baik. Gitu Pak. Dari penjelasan Bapak, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Prayoga sama Bapak Komang dapat dilanjutkan. Benar Pak? Benar Bapak. Benar Pak? Benar Pak. Baiklah, jika demikian ada ikhtiar baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya menulis definisi permasalahan. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan di papan tulis yang telah disediakan. Definisi permasalahan tersebut ada 2, diantaranya 1. Bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Mediator dari kedua poin tersebut, Bapak-bapak bahas terlebih dahulu yang mana, bagaimana Bapak Prayoga. Yang jelas saya ingin Bapak Komang ini segera melunasi hutang-hutangnya. Baiklah Pak, selanjutnya Bapak Komang, bagaimana menurut Bapak? Terus terang Pak, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan.
Saya pikir kita bisa bahas nama baik dulu. Baiklah, Bapak Prayoga, apakah dari pihak Bapak Prayoga ada pertimbangan lain? Iya Pak, saya sangat setuju membicarakan nama baik dulu. Bagaimana? Agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Bapak Prayoga dengan Bapak Komang. Selanjutnya baru mengenai tentang pembayaran. Apakah Bapak-Bapak pada setuju semuanya? Iya, saya setuju Bapak. Saya setuju, Pak. Bapak, sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Komang ini sangat baik. Sehingga saya percaya memberi pinjaman uang pada Bapak Komang yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Bapak Komang ini justru memanfaatkan saya, Pak. Hal ini yang sangat sulit saya terima, Pak. Dalam hal pelunasan utang-utang, pasti klien saya akan lunaskan pembayarannya. Namun, klien saya harap tidak dalam waktu dekat ini, Pak. Karena klien saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan hidup, Pak. Harap pengertiannya. Apakah Bapak Komang memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Prayoga? Bagaimana kita melakukan kesepakatan baru yang membuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, Pak. Terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu udah cukup. Gimana Bapak Prayoga, setuju atau tidak? Setuju. Baik Pak, klien saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian baru tersebut. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, Bapak Komang dan Bapak Prayoga sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Iya, Bapak. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran piutang tersebut yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak memiliki usulan masalah ini? Yang jelas, untuk selanjutnya, seharusnya Bapak Prayoga tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu klien saya juga akan membayar utang tersebut. Dan klien saya berjanji tidak akan menjelek-jelekkan Bapak Prayoga. Baik, saya melihat Bapak Komang berikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana Bapak Prayoga? Silakan Pak, dipersilakan. Pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi, bahwa kalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Komang mengenai pelunasan utang piutangnya, ini saya akan menarik laporan ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Bapak Prayoga dan Bapak Ikomang sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang dan bagaimana ada tanggapan dari pihak Bapak Komang. Saya mohon kesabaran Bapak Prayoga. Saya meminta penundaan pembayaran 3 bulan ke depan. Bagaimana Bapak Prayoga? Dari pihak Bapak Komang sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan Pak? Gimana Pak untuk lanjutannya atau gimana? Terserah Bapak Prayoga. Baik, tidak masalah Bapak. Asalkan dalam 3 bulan Bapak Komang segera melunasi utang-utangnya. Begitu. Oke, jadi begini. Pihak Bapak Prayoga ini membutuhkan kepastian dari Bapak Komang. Apakah Bapak Komang bisa menjamin bahwa semua hutang Bapak Komang untuk 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Menurut saya, usulan Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan Bapak Prayoga atas usulan Bapak Komang? Terus terang, sebenarnya saya ingin Bapak Komang ini segera melunasi utang-utangnya. Namun pada bulan ketiga Bapak Komang ini harus melunasi utang-utangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik
atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara kontan pada bulan ke-3. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah dianggap lunas dan dibayarkan. Benar begitu, Pak? Benar, Bapak? Benar, Pak. Benar, Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Pak Mediator, saya mau bertanya. Apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya akan jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan dalam majelis hukum, maka akta perdamaian sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Berarti kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim. Karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Komang. Bagaimana, Bapak Komang? Iya, Apakah saya Bapak setuju. Setuju, Pak. Baiklah, Bapak-bapak, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitia penggugat. Ya, kita telah mencapai kesepakatan antara dua belah pihak dan telah mencapai kata sepakat. Dan selanjutnya saya katakan dalam proses mediasi ini telah selesai ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.